terdapat kriteria baru yang dapat ditetapkan oleh Kementerian Sosial, ya. Di antaranya meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan atau kriteria lain ditetapkan oleh Menteri. Dari tahap pengelolaan DTKS-nya, dari usulan data dan verifikasi validasi kini digabung menjadi satu tahapan. Kemudian setelah itu ada pengendalian dan penjaminan kualitas terlebih dahulu sebelum ke tahap penetapan dan penggunaan. Kemudian penggunaan DTKS juga ditambahkan dari tadinya hanya pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tapi sekarang masuk juga program penanganan fakir miskin. Nah, yang di sini menarik, periode penetapan DTKS yang tadinya ditetapkan paling sedikit setiap 6 bulan sekali menjadi ditetapkan setiap bulan. Ya, dari hikmah dari sini adalah maka diharapkan proses pendaftaran DTKS yang selama ini membutuhkan durasi lama dapat menjadi lebih singkat, dan periode untuk verifikasi dan validasinya dalam Permensos ini belum diatur, karena akan diatur dalam keputusan Menteri Sosial yang masih dalam proses pembuatan, yang tadinya jadi dari 1 tahun sekali menjadi menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Sosial. Kemudian peran pemerintah pusat tetap sama, ya. Kemudian untuk peran Pemprov sendiri, penyampaian usulan data yang telah diproses pemerintah kota dan kabupaten kepada Menteri di-input melalui aplikasi 6NG. Untuk peran pemerintah kota dan kabupaten, ya, yang sekarang juga dari usulan Kementerian Sosial, dan juga ada pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi 6NG. Pemberitahuan penetapannya juga dulunya melalui aplikasi 6NG, sekarang sejauh ini melalui broadcast grup Telegram, walaupun masih tentatif. Untuk permintaan data dan penetapan DTKS, kalau dulu hanya cukup melalui kepala suku dinas bisa melakukan permohonan. Nah, yang sekarang setelah adanya surat pemberitahuan oleh Pemda nomor 1264 tanggal 26 Juli 2021, penggunaan DTKS oleh pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengarah. Jadi kita harus prosesnya untuk permintaan data ini menjadi lebih kompleks, ya Bapak Ibu. Nah, ini terakhir usulan tindak lanjut setelah adanya Permensos baru ini, kami akan melakukan penyesuaian Pergub 17 tahun 2019, kemudian mungkin melakukan pengkinian sistem informasi dari Pemprov DKI, terus kemudian kami akan melakukan updating tupoksi petugas Pendamsos kami, dan juga menyiapkan pendaftaran DTKS ini yang akan dibuka setiap bulan, dan juga musyawarah kelurahan yang akan dilaksanakan setiap bulan. Dan terakhir adalah perlunya formula khusus dalam penentuan penerima bantuan sosial, karena seperti kita ketahui bersama, KLJ, KPDJ, KEJ ini kita memperuntukkan tidak semua orang yang masuk dalam DTKS menjadi penerima KLJ misalnya, karena ada desil-desil tertentu. Apa itu desil? Desil itu adalah pemeringkatan tingkat kemiskinan. Nah, dengan tidak adanya pemeringkatan ini, maka kemungkinan kita akan menggunakan DTKS daerah yang sampai saat ini masih dilakukan penyusunan dan penyesuaian, ya, dengan dikomandai oleh Bapeda, dan kemungkinan kalau DTKS daerah datanya kemudian dari Carit, dari DPP APP melalui Dasawisma, kemudian nanti akan dilakukan pengolahan bersama dengan kami Pusdatin Damsos, sehingga kita memiliki pemeringkatan daerah.